Bab 6, seharusnya bukan Aileen. Hingga larut malam Alfian belum juga dapat terpejam. Membolak-balikan tubuhnya di ranjang empuk berukuran Super King. Namun, tempat tidur ala-ala King itu pun tak dapat membuatnya tidur lelap bak seorang raja. Karena sekarang ia sedang gelisah memikirkan seorang wanita yang telah mengambil keperjakaannya. Lebih buruknya lagi wanita itu sedang hamil besar. Alfian pikir harus menemuinya dan menanyakan langsung apakah bayi dalam kandungan Aileen benihnya atau bukan. Tapi bagaimana kalau anak itu memang benar anakku? Jantung Alfian berdebar-debar semakin tak karuan. Demi apapun ia belum siap menyandang status hot daddy. Semakin gelisah, Alfian duduk bersandar di tempat tidur. Menyambar ponsel dari meja nakas dan langsung menghubungi seseorang. Sepertinya Alfian tak peduli meskipun ini sudah larut malam dan orang yang ia hubungi mungkin sudah tidur. Terbukti, setelah mencoba berulang-ulang barulah panggilan terhubung. "Aku punya tugas penting untukmu," ucapnya kepada seseorang di ujung telepon. "Ada tugas apa, Tuan?" Suara di ujung telepon terdengar lemah dan serak. Sepertinya benar bahwa ia sudah tidur, namun harus terganggu oleh berondongan panggilan dari sang bos. "Kamu masih ingat wanita yang kusewa beberapa bulan lalu?" Keheningan melanda beberapa saat. Sepertinya anak buah Alfian itu terkejut mendengar pertanyaan sang bos. Mau apa Alfian menanyakan wanita itu? "Masih ingat, Tuan? Apa Anda menginginkan wanita itu lagi untuk malam ini?" Pertanyaan bodoh itu membuat jiwa diktator Alfian meronta-ronta. Apakah Bara, anak buahnya itu berpikir bahwa tuannya ini maniak S3X? "Bukan itu!" teriaknya marah. "Aku ingin kamu menyelidiki wanita itu." "Apa? Menyelidiki?" "Iya. Saat ini dia bekerja di Cafe Orchid. Aku ingin kamu cari tahu wanita itu tinggal di mana dan bersama siapa. Itu saja." Baik, Tuan. Besok saya akan mulai menyelidikinya." Patuhi saja perintah sang bos tanpa bertanya. Terkadang bos adalah orang yang sangat baik, namun dapat berubah menyeramkan dalam situasi tertentu. "Tapi ingat ini rahasia. Gali sekalipun tidak boleh tahu." "Tentu saja, Tuan. Rahasia aman." "Bagus." Saking rahasianya, Alfian akan memberikan uang tutup mulut kepada Bara dalam jumlah yang sangat besar. Alfian menutup panggilan setelahnya. Terdiam dalam kesunyian dengan pikiran melayang-layang. Aku bisa ditenggelamkan ombak ke dasar Samudera Atlantik kalau sampai menghamili seorang wanita di luar nikah. Keesokan harinya, di kantor. Hari menjelang sore ketika Alfian kedatangan Bara, salah seorang anak buahnya yang kemarin ia perintahkan untuk mencari informasi tentang Aileen. Demi menjaga kerahasiaan, pintu ruangan ia kunci rapat agar tidak seorang pun mendengarkan pembicaraan mereka. Membuat Riana dan Gali bertanya-tanya, ada pembicaraan rahasia apa antara Alfian dan Bara. Sekarang dia tinggal di indekos. Sendirian dan dalam keadaan. Bara menggantung ucapannya. Alfian dapat menebak apa yang hendak dikatakan oleh anak buahnya itu. "Aku tahu. Dia sedang hamil." "Benar, Tuan. Kamu yakin dia tinggal sendiri? Tidak dengan ibunya, suami atau pacar mungkin?" Tanya hendak memastikan. "Yakin, Tuan. Menurut beberapa orang yang sempat saya tanyai, Aileen tinggal sendirian selama beberapa bulan ini. Dia juga tidak pernah kedatangan tamu atau keluarga di kamar sewanya itu." Laporan dari Bara membuat pikiran Alfian semakin berkecamuk. Ia melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan jam pulang kantor. Sepertinya akan baik jika ia menemui Aileen sekarang dan menanyakan kepastian tentang anak dalam kandungannya. "Mau kemana, Al?" tanya Galih, ketika Alfian keluar dari ruangan dalam keadaan terburu-buru. "Aku ada janji penting dengan seseorang," jawabnya singkat. Kemudian pergi begitu saja melewati meja Riana. Sementara Riana melempar tatapan penuh tanya ke arah Galih. "Alfian ada janji penting dengan siapa?"
Setauku jadwal hari ini tidak ada pertemuan dengan siapapun. Gali menjawab dengan bahu terangkat. Tidak tahu. Mungkin janji dengan seorang wanita di luar urusan kerja. Kamu kan tahu Oma dan Mama Feni terus mendesak Alfian untuk cepat menikah. Riana bungkam. Sepenuh hatinya tidak akan rela jika sampai Alfian jatuh ke tangan wanita lain. Sepulang kerja Aileen memasak mie instan di kamar. Biasanya di akhir bulan jika keuangan menipis, berhemat adalah pilihan satu-satunya. Mie instan yang murah dan mengenyangkan menjadi andalan. Selain itu rasanya juga enak bagi Aileen yang terbiasa dengan makanan sederhana. Suara ketukan pintu mengalihkan perhatian Aileen. Ia mematikan kompor, lalu memindahkan mie berkuah panas itu ke dalam mangkuk. Posisi kompor yang ada di lantai membuatnya memasak dalam posisi duduk. Benar-benar menyulitkan. Ditambah perutnya yang semakin membesar sangat membatasi ruang geraknya. Sebentar. Sahut wanita itu tatkala mendengar suara ketukan pintu semakin keras. Seolah seseorang yang berada di depan sana tak sabar menunggu untuk dibukakan. Aileen segera berdiri dengan tangan bertumpu pada lantai. Kemudian beranjak menuju pintu dan membukanya. Seketika Aileen merasakan seluruh tubuhnya gemetar ketika melihat siapa yang ada di hadapannya sekarang. Tuan Alfian! Saking terkejutnya Aileen tak sanggup mengerjapkan mata dan mengira sedang berhalusinasi. Dari mana Alfian tahu tempat tinggalnya? Aileen membeku. Tatapan Alfian sangat tidak ramah. Membawa nuansa gelap dan suram. Pria bertubuh tinggi tegap itu memindai tubuh Aileen dari ujung kaki ke ujung kepala. Beberapa detik ia terfokus di perut yang buncit. Namun, konsentrasi Alfian buyar saat indera penciumannya menangkap aroma mie instan panas yang menyeruak ke sisi kamar. Pandangan Alfian berotasi ke setiap sudut ruangan. Tentu saja kamar berukuran 3 kali 3 meter itu sangat sempit bagi Alfian yang terbiasa tinggal di kamar luas dan mewah. Tak ada apapun di sana selain kasur busa berukuran kecil. Di lantai ada kompor satu mata dan juga mie instan yang baru saja dimasak. Entah untuk alasan apa, hati Alfian terasa tercubit. Dia makan mie instan saat dalam keadaan hamil? Bukankah itu tidak baik untuk kesehatan? Pikir Alfian. Kamu masih mengingatku? Tanyanya dengan nada datar. Masih, Tuan? Cicit Aileen. Bisa kita bicara sebentar? Aileen mengangguk ragu-ragu. Tak berani mengangkat kepala di hadapan pria itu. Alfian langsung menutup pintu kamar dan hanya menyisakan sedikit celah. Alfian bukanlah tipe orang yang suka basa-basi. Tanpa mengulur waktu ia langsung mengutarakan niatnya mendatangi Aileen. Beberapa hari lalu kita bertemu di Cafe Orchid. Aku kesini untuk menanyakan sesuatu yang penting. Lagi, Aileen hanya mengangguk. Keterkejutan membuat lidahnya terasa kaku. Apalagi setiap kata yang didesiskan Alfian terdengar sangat menyeramkan. Siapa ayah dari anak yang kamu kandung? Pertanyaan frontal itu membuat sepasang mata Aileen membeliak. Meskipun nada Alfian sangat santai, namun terdengar sangat menakutkan di telinga Aileen. Hei, kenapa diam? Jawab! Aileen tersentak. Mendadak seluruh tubuhnya terasa lemas. Kedua tangannya langsung menyentuh perut ketika merasakan gerakan kecil dari sana. Tak tahu harus memberi jawaban apa. Masih jelas dalam ingatannya ancaman Alfian beberapa bulan lalu untuk menghancurkan hidupnya jika sampai apa yang terjadi di antara mereka malam itu bocor ke orang-orang. Saya hamil dari laki-laki lain, Tuan. Lirih Aileen. Berbohong mungkin akan menyelamatkannya. Jika Alfian sampai tahu siapa ayah biologis dari anak yang dikandungnya, tidak menutup kemungkinan ia akan berusaha mencelakai Aileen dan anaknya kelak. Dan Aileen akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Kamu yakin? Ragu-ragu Aileen mengangguk. Ia menundukkan kepala demi menyembunyikan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Lalu di mana laki-laki itu sekarang dan siapa dia? Saya tidak tahu siapa dan di mana dia. Alfian menarik napas dalam.
Mungkin benar ucapan Riana kala itu, bahwa Eileen adalah wanita yang sering menjual diri demi mendapatkan uang. Kebetulan saja Alfian yang mendapatkan pertama kali. Baiklah, aku mendatangimu hanya untuk menanyakan itu. Kamu masih ingat peringatanku beberapa bulan lalu, kan? Tetaplah tutup mulut dan jangan sampai ada yang tahu apa yang terjadi di antara kita malam itu. Saya mengerti. Baru saja Alfian akan beranjak pergi, sudah terdengar suara ketukan pintu. Disusul dengan suara seorang wanita yang meneriakkan nama Eileen berulang-ulang. Siapa itu? Bisik Alfian. Mungkin itu pemilik rumah sewa ini, Tuan. Bisa Anda berdiri di sana sebentar? Eileen menunjuk ke arah sudut kamar. Alfian tampak bingung. Tidak tahu harus bersembunyi di mana. Kamar Eileen sangat sempit dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tak ada kamar mandi ataupun jendela. Akhirnya Alfian memilih berdiri di pojok kamar untuk bersembunyi. Ketika membuka pintu, tampak seorang wanita berdiri di sana dengan tampang judes bak burung hantu. Itu adalah Butari, pemilik kos tempatnya tinggal. Eileen sudah menebak apa niat Butari menyambanginya pagi itu. Eileen memposisikan diri tepat di ambang pintu. Ada apa, Butari? Eileen, kamu sudah 2 minggu terlambat bayar sewa. Saya kesini untuk menagih. Tanpa basa-basi wanita itu langsung mengutarakan tujuan kedatangannya. Jemari Eileen saling meremas. Ia memang belum membayar sewa kamar. Gaji bulan lalu sudah habis untuk memeriksakan kandungannya. Eileen sempat mengalami kram perut yang tak tertahankan dan butuh pertolongan dokter. Maaf, Bu, sekarang saya belum ada. Kalau bisa saya mau minta keringanan lagi. Apa boleh saya membayar setelah gajian? Raut wajah Butari mendadak tampak murka. Bola matanya membulat penuh. Menambah kesan horor dalam dirinya. Sebenarnya kamu tinggal di sini itu sanggup bayar tidak sih? Kalau tidak sanggup bayar sana cari kos lain yang gratis. Di sini bukan panti sosial. Eileen tidak tahu lagi harus berkata apa selain meminta maaf. Saya kehabisan uang karena habis ke dokter kandungan, Bu. Perut saya sempat kram beberapa hari lalu. Memangnya laki-laki yang menghamili kamu kemana sampai kamu harus hidup sendiri seperti ini? Sekarang Butari sudah berkacak pinggang di hadapan Eileen. Jangan-jangan benar gosip tetangga bahwa kalau kamu itu wanita panggilan dan sekarang sedang mengandung anak haram. Hati Eileen terasa perih layaknya disayat belati tajam. Penanam benih yang sedang tumbuh di rahimnya adalah seorang pria kaya raya yang memiliki kekayaan tak terhitung. Ironisnya, Eileen harus berjuang sendirian untuk janin dalam kandungannya dan hidup dalam keterbatasan ekonomi. Saya benar-benar minta maaf, Bu, begitu punya uang saya akan langsung membayar sewa. Butari mendengkus kasar. Ya sudah, saya beri kamu waktu 1 minggu untuk bayar sewa. Kalau dalam 1 minggu kamu belum bayar juga, silahkan angkat kaki dari sini. Terima kasih, Bu. Rasanya Eileen benar-benar tidak tahan. Jika tidak mengingat malaikat kecil yang sedang tumbuh di rahimnya, mungkin ia sudah mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Tanpa dapat dikendalikan air matanya terburai. Semakin berusaha ditahan semakin deras mengalir. Alfian yang berada di belakangnya hanya menatap punggung Eileen yang bergerak naik turun. Meskipun Eileen tak bersuara, namun Alfian dapat menebak bahwa wanita itu sedang menangis. Entahlah, tetapi Alfian merasakan hatinya diremas memikirkan Eileen hidup dalam keadaan menyedihkan, sendirian, hamil besar dan harus menjadi bahan hinaan orang lain. Tanpa sadar kedua tangannya terkepal mendengar ibu pemilik kos tadi membentak dan memperlakukan Eileen dengan sangat kasar. Apalagi wanita itu sempat menghina anak dalam kandungannya. Fokus Alfian berpindah pada semangkuk mie instan di lantai yang sudah tampak mengembang. Apa dia sama sekali tidak punya uang sampai harus makan mie instan? Pikiran Alfian semakin dipenuhi pertanyaan. Bukankah malam itu ia membeli Eileen dengan harga yang sangat mahal? 1 miliar tentu saja bukan uang sedikit bagi orang biasa seperti Eileen. Apakah uang 1 miliar habis secepat itu?
Suasana lebih tenang setelah Alfian meninggalkan kamar Aileen. Wanita itu duduk di lantai, meraih mie instan buatannya tadi yang sudah mengembang. Sebelah tangannya membelai perut ketika merasakan adanya gerakan kecil dari sana. Sejak kedatangan Alfian tadi, bayi mungil di dalam sana terus bergerak aktif. Maafin Mama ya, Nak. Malam ini kita makan mie instan dulu. Kamu harus jadi anak yang kuat. Aileen mulai menyuapkan mie ke dalam mulut. Rasanya mulai tidak enak karena sudah dingin. Namun, ia tak punya pilihan lain. Inilah jalan yang saat ini diberikan Tuhan kepadanya. Aku harus kuat. Setidaknya aku beruntung karena masih bisa makan. Sementara banyak orang di luaran sana yang tidak memiliki apapun untuk dimakan. Pikiran itulah yang dipegang Aileen untuk bertahan hidup selama ini. Sambil menyantap semangkuk mie instan, air matanya terus berderai, yang sialnya semakin ditahan semakin menganak sungai. Kamar sempit itu dipenuhi isak tangis. Alfian menyandarkan punggungnya di mobil. Saat ini ia sedang berada di tepi sebuah danau yang sunyi untuk menenangkan diri. Seharusnya hati Alfian sudah cukup lega setelah bicara dengan Aileen dan memastikan ayah biologis dari anak yang dikandung Aileen benihnya atau bukan. Dan seharusnya jawaban yang diberikan Aileen membuatnya senang dan puas. Tetapi, entah mengapa hati kecil Alfian malah merasakan sakit dan kecewa yang tak tahu dari mana asalnya. Padahal ia jelas tak memiliki perasaan apapun terhadap Aileen. Wanita itu tidak lebih dari gadis perawan yang dibelinya seharga 1 miliar untuk memuaskannya satu malaman. Alfian dipenuhi keraguan. Hatinya seperti tercubit membayangkan Aileen yang mungkin akan tetap memakan mie instan tadi meskipun sudah dingin dan mengembang. Pasti rasanya sangat tidak enak. Jika saja bayi itu berasal dari benihnya, mungkin saja Alfian tidak akan membiarkan Aileen makan makanan kurang sehat seperti mie instan. Ia akan memberi asupan terbaik untuk calon penerus keluarga dermawan. Alfian meraih ponsel yang tadi diletakkan di kursi samping dan segera menghubungi seseorang. Iya, Tuan. Sahut Bara sesaat setelah panggilan terhubung. Aku masih ada tugas satu lagi untukmu. Apa itu, Tuan? Temui pemilik kontrakan Aileen dan bayar uang sewanya selama 1 tahun. Apa? Bara hampir tak percaya mendengar permintaan bosnya itu. Apa aku harus selalu mengulang perintah? Tidak, Tuan. Baiklah, saya akan mencari pemilik rumah sewa itu besok. Tapi jangan sampai Aileen tahu kalau aku yang membayarkan. Rahasiakan ini meskipun harus mengorbankan nyawamu. Baik, Tuan. Argi! Suara teriakan Riana menggema ke seluruh ruangan. Amarah hanya meledak-ledak. Benda apapun yang terjangkau oleh kedua tangannya berakhir dengan terlempar ke dinding. Pecahan kaca berhamburan di mana-mana. Spray teronggok di lantai, dan tirai kamar ditariknya hingga sobek. Riana menghempas tubuhnya di tempat tidur. Menjambak rambut panjangnya yang berwarna keemasan dan berteriak sekuat tenaga. Tadi, saat melihat Alfian meninggalkan kantor dengan tergesa-gesa, ia memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Mengemudi dari jarak aman agar tak sampai ketahuan. Riana sempat heran ketika menyadari Alfian mendatangi indekos murah dan sempit. Dan apa yang ditemukan Riana membuat seluruh tubuhnya bagai dilahap api. Ia mendengar sendiri pembicaraan Aileen dan Alfian. Sialan kamu, Aileen! Seharusnya aku menyingkirkanmu saja dari dunia ini. Ia kembali berteriak, meraung sejadi-jadinya. Bu Nana yang baru tiba di rumah terlonjak saat mendengar suara teriakan berasal dari kamar Riana. Buru-buru wanita itu beranjak menuju kamar. Riana, kamu kenapa? Bola mata Bu Nana membulat penuh saat mendapati kamar Riana sangat berantakan. Penampilan Riana pun saat ini seperti seseorang yang kehilangan kewarasannya. Rambut dan pakaiannya acak-acakan. Makeup luntur dan rambut berantakan. Aileen! Bu! Aileen! Masih berteriak penuh amarah. Kening Bu Nana berkerut dalam mendengar Riana meneriakkan nama Aileen. Tenang dulu, Riana. Memangnya ada apa dengan Aileen? Kamu habis bertemu lagi dengan dia?
Bukannya tenang, Riana semakin menggila. Menghempas sebuah bingkai berisi foto Alfian hingga membentur dinding dan pecah. Aileen hamil anaknya Alfian, Bu! Sontak kelopak mata Bu Nana semakin membeliak. Untuk beberapa saat Bu Nana bahkan seperti berada di dimensi yang berbeda. Maksud kamu apa? Orang kaya yang sewa Aileen 1 miliar itu ternyata Alfian. Apa? Bagaimana bisa? Bukannya yang beli Aileen itu Tuan Al? Si kakek-kakek tua itu? Bu Nana yakin betul kalau malam itu Aileen tidur dengan Tuan Rizal, yang biasa dipanggil Tuan Al. Tuan Al itu hanya perantara, Bu? Dia yang carikan perawan untuk Alfian. Pantas saja Alfian menghilang malam itu dan besoknya tidak jadi ikut keluar kota. Kamu tahu ini dari mana? Aku dengar sendiri pembicaraan Alfian dengan Aileen. Alfian bilang kalau malam itu dia yang beli Aileen. Tapi bisa saja Aileen hamil dengan laki-laki lain, kan? Aileen bukan perempuan seperti itu, Bu. Pacaran saja dia belum pernah, apalagi mau tidur dengan sembarang laki-laki. Dia pasti hamil anaknya Alfian. Bu Nana hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Selama bekerja di rumah keluarga Darmawan, setahunya Alfian adalah pemuda yang baik dan tidak sembarang bergaul. Menyewa seorang wanita untuk teman tidur tentu saja adalah hal yang mustahil. Tapi Den Alfian itu laki-laki baik, Riana. Dia tidak mungkin mau sewa perempuan untuk teman tidur. Riana menjambak rambutnya. Saat ini ia benar-benar dipenuhi kemarahan. Dirinya yang berusaha keras menjebak Alfian, menghabiskan uang ratusan juta untuk mempercantik diri, tetapi malah Aileen yang dapat. Sambil terisak-isak, Riana menceritakan kejadian malam itu kepada sang ibu. Malam itu aku diam-diam memasukkan obat perangsang ke minuman Alfian. Tapi setelah itu dia malah menghilang tiba-tiba. Seharusnya aku yang tidur dengan Alfian dan hamil anaknya, bukan Aileen.